Aku aja yang jemput. Ya, jadi marah dia. Marah, bukan gimana lah, Wak? Ini capek lah. Aku terus yang jemput ini gimana? Chatting, masuk. Gimana nya? Lah, jadi maunya gimana sih? Menurut lu, gue harus gimana jadinya? Loh, kok malah menanya balik sih? Ya pikirin aja sendiri. Ya ini gimana, kan lu yang bermasalah dengan hal itu kan, bukan gue kan. Gue kan santai, ini gue aman-aman aja, nyantai-nyantai aja, nggak ada yang dipermasalahin. Jadi harus gimana coba? Biar aku nggak selalu salah di mata lu, biar gue itu nggak terus disalah-salahin di mata lu. Nah, lu selalu ngomong kayak gini nih. Selalu balik-balikin omongan nih. Selalu ngerasa paling terzolimi lu. Selalu pengen victim. Supaya orang lain berpikir kalau gue yang salah kan. Gue yang ngekang lu kan. Duh. Lama anjing. Ya udah. Sekarang aku tanya. Gue tanya lah. Menurut lu gue harus gimana sih? Nanya gitu lah. Pertanyaan itu lagi. Ya karena itu kan masalahnya. Itu kan yang lo selalu masalahin tiap hari kan. Itu selalu jadi masalah buat kita sekarang. Apaan sih? Ya gak akan tuntas lah kalau lu tetap ngeyel terus. Keras kepala lu batu. Udah lah, terserah lu aja deh. Oke gitu. Aerot ya, oke. Ini beneran mau ke Aerot? Iya beneran. Astaga. Nggak nyampe. Lo nggak tahu Maerot. Tahu sih. Lokasi terpencil. Lu 01 dulu apa 02? Oh, 01. Oke. Kamu yakin ini jalannya? Sebenarnya enggak sih. Tapi katanya harus kesini jalannya. Lah, Kok kayak agak gitu ya? Mulai merinding nih aku. iya lagi. Kenapa tiba-tiba jalanan jadi berkabut gini ya? Aduh, perasaan tadi gak gini deh. Ini kita nggak bisa putar balik aja. Bukan, perasaan aku makin gak enak ini. Aduh. Tuh, udah gak ada jalan lagi nih. Putaran balik, mau balik juga gak ada. Aduh, udah kabutnya makin tebel aja. Gimana dong? Suara siapa ya? Aduh, itu siapa yang nangis? Aku mau pulang. Aku mau pulang aja nih. Ayo pulang yuk. Cepetan. Aku juga mau pulang deh. Aduh, tapi ini gimana caranya? Aduh, kaki gue gak bisa gerak ini. Aduh, itu lihat di depan itu. Itu ada apaan? Ayo lari aja. Ayo cepetan. Kaki gue jatuh. Aduh. Action. Kamu yakin ini jalannya? Sebenarnya enggak sih. Tapi katanya sama kesini jalannya. Kok kayak ada spooky gitu ya? Oh, mau merinding kan? Aduh. Iya lagi. Aduh, ini juga nih. Kenapa tiba-tiba jalanannya jadi berkabut ini sih? Perasaan tadi enggak deh. Kita nggak bisa nih putar balik aja. Karena perasaan aku mulai nggak enak nih. Iya, nggak ada putaran balik coy. Aduh, ini kabutnya makin tebel aja lagi. Kamu denger kayak ada yang nangis gitu. Iya itu. Suara siapa ya yang nangis? Aku mau pulang aja. Aku mau pulang ayo. Ayo cepat, itu suara siapa? Tuh, suaranya semakin keras ya. Aku juga mau pulang tapi ini gimana caranya? Itu
Anda kan yang muter-muter. Jangan bawa. Lompat dulu baru mau lepas, boleh coba. Maafin aku, Ibu. Coba panggil Ibu. Ibu, maafin aku. Sudah ditulis ceritanya sih ya Pak. Jangan lagi. Dan kali ini kita akan membacakan hasil tulisan kita di depan. Tapi dengan menggunakan, kemarin udah belajar banyak teknik ya. Ada jeda, ada intonasi yang harus bermain sesuai feel gitu kan. Smiling voice, dikasih rasa dan dienakin. Ini goalsnya adalah bagaimana teman-teman itu enjoy membaca, tidak hanya sekedar membaca, tapi bisa dirasakan juga sama yang dengar enak gitu. Ya, itu goalsnya. Tapi tetap gunakan teknik. Maka saya akan banyak singgah untuk sekedar beli cemilan atau beli sayur mayur yang pasti saya lewati, dan itu pun sudah pasti akan sambil ngobrol, itu sudah pasti. Tapi kali ini saya merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika berjalan tanpa bersuara ataupun tanpa ngobrol, saya jadi merasa lebih peka dengan sekitar, terutama peka terhadap perasaan, penglihatan, dan juga pendengaran. Peka pada perasaan. Kepik yang berukuran sangat kecil pun bisa saya rasakan ketika dia nangkring di bagian lutut saya. Lalu mata tiba-tiba diajak tertuju ke tanah yang ternyata seekor siput tiba-tiba lewat hingga tidak terinjak kaki saya. Itu seperti dikasih feel gitu. Belajar merasakan. Lalu peka pada penglihatan. Saya bisa melihat suasana sekitar dengan lebih baik. Saya bisa melihat kuda yang lewat dengan lebih seksama dari yang biasanya hal seperti itu hanya saya lewatkan. Ya karena terbiasa ngobrol itu tadi. Lalu seperti udara di puncak yang katanya segar, ternyata banyak sampah yang dibakar dan ditinggalkan begitu saja. Saya juga melihat sungai yang selama ini saya kira bersih, ternyata penuh oleh sampah. Lalu peka pada pendengaran. Saya bisa mendengar dengan jelas bunyi langkah kaki kuda yang biramanya sangat teratur. Bisa mendengarkan bunyi air di sungai yang gemericik. Lalu suara seorang ibu yang saya dengar. Biasanya hal itu saya lewatkan begitu saja. Hal-hal itulah yang bisa saya rasa, lihat, dan dengar. Dan satu bonus lagi yang saya dapat adalah dengan perjalanan yang lumayan jauh tadi, saya dapat bernapas dengan teratur tanpa merasakan lelah sama sekali. Kalau tadi saya jalan sambil ngobrol, sambil bercerita, mungkin saya akan cepat lelah, ngos-ngosan, dan gak akan peka akan hal-hal yang saya perhatikan tadi. Itu dari saya. Terima kasih. Nungguin ya? Bukan, oke. Hai semuanya, selamat malam.
Malam. Semoga kalian baik-baik saja. Dan langsung saja hari ini gue Bo dan gue yang bercerita tentang teks atau tugas yang diberikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Pada pagi tadi. Iya, pada pagi hari ini. Oh, oke. Iya. Ini kalau malam hari maksud gue gitu. Pagi. Oh iya. Pada pagi hari ini. Dan kira-kira apa sih yang bisa gue dapat dari perjalanan yang katanya sih lumayan jauh, tapi bagi saya jauh ya Bu ya. Luar biasa. Mungkin gue akan lebih explore lebih ke arah keresahan yang gue rasain mungkin sekarang ini, tetapi gue combine dengan perjalanan kita tadi. Dan tema yang bakal gue angkat adalah kebahagiaan. Cukup dengan secangkir kopi. Menurut gue itu udah bisa kok membuat mereka bahagia sedikit untuk berjuang pada hari itu. Gak perlu yang mungkin hot dog or ada pizza and there. No, cukup secangkir kopi, mereka sudah bahagia. Selanjutnya gue melihat sebuah hal yang bisa dibilang apa ya? Gue pengen menjadi mereka, yaitu adalah gue melihat sekumpulan anak kecil yang bapak supir bus untuk minta om telolet om. Asik. Kalau om telolet omnya beda tempat ya jadi beda sih ya. Pak supir itu menyalakan om telolet om, gue bisa melihat secacah senyum bahagia murni dari mulut atau bibir mereka. Setelah itu gue berjalan lagi bersama teman-teman. Mungkin itu daerah sekolah kali ya. Gue bilang, lu punya uang? Gue punya pasangan. Ayo bener dong. Boleh. Gak usah ngomong begini. Hutan hijau, jalan aspal yang rapi, pohon cemara rindang di kiri kanan, angin sejuk, dan villa-villa vintage. Pemandangan belakang villa ini, tempat gua tidur, di bagian belakangnya terlihat seperti kawasan hutan yang luas dan dipenuhi pohon rindang. Well, beberapa menit pertama perjalanan nggak sesuai sama sekali sama ekspektasi sebenarnya. Yang gue lihat adalah tanaman liar, beberapa sampah, dan 2-3 mobil yang lalu lalang. Oh, mungkin pemandangan bagusnya ntar di depan. Terus lalu, tidak lama berjalan, gue ngeliat satu rumah yang bisa gue katakan rumah impian gue. Itu berdiri tegak di sebelah kiri dengan pagar yang sangat tinggi. Gue di situ berjalan dan dari celah-celah pagar, gue ngeliat pintu depan rumah itu. Kalau nggak salah kamu ngomongin, Nggak ada beda. tadi kamu ngomongin, Nggak ada bedanya. Nggak ada ininya. Nggak ada ininya. itu kan 3 kali tuh. Oh iya. Lebih ke teknis, jadi kayak Nggak ada bedanya. Nggak ada ini. Nggak ada ini. nah lebih kayak gitu loh. Oh, iya. Itu maksudku inflection tuh lebih kayak gitu, jadi nanti lebih berwarna lagi ibaratnya. Warnanya tuh nggak cuma biru tapi biru toska terus kayak biru muda gitu loh. Maksudnya kayak gitu sih. Kalau aku lebih kayak gitu sih Kak. Ada lagi nggak? Enggak sih, kalau aku lebih mengamati dibanding Jos kemarin baca cerita. Kalau kemarin kan kayak lebih tas putus-putus gitu. Oh iya. Jadi kayak ngomong dia tuh kayak kalau kayak bong, kalau nggak dipukul nggak bunyi. Kalau kemarin kayak gitu, kalau sekarang kayaknya lebih ngalir. Sudah lebih flow-nya lebih dapat dan emphasize-nya juga sudah mulai mainin, tapi aku senengnya nggak too much. Kemaluan dia, Kalau kemaluan. Semangat sini. Another day, another story. Pagi ini kita ada morning stroll. One thing that come to my mind when Zahid say, yuk kita nanti jalan-jalan ya, bentar doang kok, setengah jam doang. I was like, yay, finally, jalan-jalan. Yes, I'm addicted to walking because it helps me to clear my mind. Tapi yang aneh itu ada aturannya. Hah? Mau jalan-jalan aja kok pakai aturan sih? No communication at all. How comes? Strolling around supposed to be fun.
Apalagi ini kan ramean ya, bareng-bareng sama teman yang kita udah 2 hari mengalaminya bareng-bareng. Enaknya ya sambil gibah, lagi-lagi gibah. Atau minimal ya nyanyi-nyanyi lah, dengerin musik. Tapi oke lah, ikutin dulu aja maunya si Kang Villa ini. Minutes by minutes pass by, and ternyata wah, terus aroma cemara, bahkan suara gesekan dedaunan di ujung atas, yang paling atas pun itu kedengeran. Begitu menenangkan. Hal itu menyadarkan gue betapa gue ini sebenarnya punya 2 telinga, tapi itu tuli gitu loh. Tuli dengan apa yang ada di sekitar kita, sekitar gue especially. Karena telinga gue ini tuh sudah sangat bising dengan pikiran gue sendiri. Overthinking sucks. Yes. That's why I need to be grounding. Merasakan dengan nyata gimana gue berpijak, suara apa yang gue dengar, dan hal apa yang gue rasain, hal apa yang gue lihat. Bahkan gue baru sadar kalau sebenarnya